Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Adi Prasetyo dengan NIM L1A024056. Di sini saya akan menghitung nilai MSY menggunakan metode Fox dan Walter Hibur untuk menjawab soal-soal ini. Nah, di sini kita sudah punya datanya. Pertama-tama kita menjumlahkan dulu menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah dan enter. Nah, jika sudah kita tarik garis saja untuk hasil secara otomatis. Lalu rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average A. Kita blok lagi kayak tadi dari atas sampai bawah dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, didapat hasil, kita tarik garis lagi ke kanan. Untuk max juga sama, menggunakan rumus sama dengan max A. Kita blok dari atas sampai bawah dan enter. Kita tarik garis kembali samping. Untuk min kita menggunakan rumus sama dengan min buka, kita blok kembali dan enter. Kita tarik garis seperti ini. Setelah itu kita menghitung total produksinya dari tahun 2020 sampai 2025 menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok hanya bagian pada produksi yang rawai, koma, net, titik koma, dan yang pancing terakhir. Oke, langsung saja kita enter. Bisa kita tarik garis ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Begitu juga pada rata-rata, max, dan min. Kita lakukan hal yang sama. Menggunakan rumus sama dengan average. Buka, kita blok. Titik koma, blok lagi. Titik koma, blok lagi. Titik koma. Selesai. Enter. Kita tarik garis ke bawah. Max-nya kita menggunakan rumus max, kurung buka, gawai, titik koma, produksi kilat, titik koma, produksi pancing. Lalu enter. Kita tarik garis kembali dari atas sampai bawah. Lalu pada min produksinya, minimal produksinya, menggunakan rumus sama dengan min, kurung buka, blok lagi, titik koma, blok, titik koma, blok. Dan enter. Tinggal kita tarik garis. Selanjutnya, standarisasi upaya CPUE-nya menggunakan rumus sama dengan yield per effort, yaitu hasil hasil produksi yang di awal dibagi dengan effort upayanya. Enter. Nah, kita tarik garis. Lalu pada gillnet juga sama, masukkan rumus sama dengan hasil produksinya dibagi dengan upayanya. Lalu kita enter dan tarik ke bawah. Selanjutnya
Kita menghitung CPUE pada alat pancing sama dengan hasil produksinya dibagi dengan upayanya. Dan enter. Di sini untuk menghitung fishing power index, kita menentukan nilai standar yang paling besar dari CPUE-nya, yaitu di sini adalah alat tangkap pancing yang paling besar. Maka untuk menghitung fishing power index, kita bisa menggunakan rumus sama dengan CPUE yang awal ini, yang rawai, kita bagikan dengan standar yang paling tinggi tadi, yaitu alat tangkap pancing. Nah, lalu kita enter. Seperti ini, kita blok saja sampai bawah. Begitu juga dengan gillnet. Gillnet sama dengan pilih kolom yang ini, bagi dengan upaya standar yang paling besar. Enter. Ke bawah. Untuk yang ini, karena dia angka tunggal, dia yang menjadi upaya standar, maka kita masukkan di sini 1. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan semuanya menggunakan rumus sama dengan sum. Kita blok dari atas 2020 sampai bawah. Enter. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Maka terjawab sudah soal nomor 1, produksi totalnya, maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Lalu standarisasinya juga tiap alat tangkap dan upaya standarnya setiap tahun. Nah, ini standarisasinya. Selanjutnya, kita akan menghitung upaya standarnya, effort standarnya, untuk menjawab soal nomor 2. Kita masukkan catch-nya dengan jumlah produksinya, yaitu ini, produksi total. Kita enter. Lalu bisa kita tarik garis ke bawah. Nah, pada upaya standar pada per alat tangkapnya, itu bisa kita masukkan rumus sama dengan fishing power index-nya yang tadi sudah kita hitung. Fishing power untuk Rawai 2020 kita masukkan fishing power index-nya dikalikan dengan upaya yang di awal. Nah, ini upaya produksinya. Kita kalikan dengan ini. Lalu bisa kita enter. Seperti ini. Kita tarik garis saja sampai ke bawah. Pada gillnet juga sama. Kita masukkan rumus sama dengan fishing power index pada gillnet dikali dengan upaya awalnya, effort awalnya. Yaitu ini. Dan enter. Bisa kita tarik garis. Pada pancing juga sama. Fishing power index dikalikan dengan upayanya. Enter.
Nah, selanjutnya kita dapat menghitung effort totalnya. Bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan semua. Menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka rawai titik koma unit titik koma pancing dan enter seperti ini. Lalu kita tarik garis ke bawah. Selanjutnya kita menghitung CPW-nya, yaitu catch-nya, tangkapannya dibagi dengan effort total yang tadi sudah kita hitung. Kalau kita enter, nah, dengan CPW-nya kita tarik saja ke bawah. Lalu untuk CPW plus satunya, rumus sama dengan, yaitu dengan melihat CPW yang kedua dibagi dengan CPW yang pertama, yaitu CPW yang 2020. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dan CPW-nya. Dengan memasukkan rumus sama dengan dan kurung buka. Kita pilih dari yang CPW-nya, dari atas sampai bawah kita tarik dari tahun 2020 sampai 2025 dan enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai MSW dengan metode Walter Hilbert. Itu pertama-tama kita harus meregresinya terlebih dahulu. Regresi terlebih dahulu. Pertama-tama kita pilih yang di atas, yaitu yang data. Lalu pada kanan atas ada opsi data analisis. Kita pilih. Nah, di sini jika sudah seperti ini, kita cari yang regresi, regression. Kita klik, lalu oke. Nah, lalu kita masukkan di range-nya, yaitu nilai CPW plus satunya. CPW plus 1, kita tarik dari atas sampai bawah. Untuk X range-nya, itu kita pilih yang effort total dan CPW-nya. Kita pilih semua.
Selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini. Di sini dapat kita lihat ya nilai A-nya, yaitu yang sini, intercept koefisien yang 0,24. Langsung saja kita klik sama dengan, kita highlight yang ini, dan enter. Nah, untuk yang B-nya itu adalah X variabel yang kedua. X variabel 2 yang koefisien. Sama dengan ini. Kita enter. Untuk yang C-nya adalah nilai X variabel satunya. Itu sama dengan, dan enter. Nah, untuk R-nya sendiri itu diambil dari nilai A ya. Sama dengan enter. Nilai Q-nya kita isi dengan nilai C. Sama dengan, kita klik, enter. Nah, untuk mencari nilai K, itu menggunakan rumus sama dengan nilai A-nya bagi slash kurung buka nilai C, kita pilih yang bagi nilai C, lalu dikalikan dengan nilai yang B, tutup kurung, dan enter. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai MSY-nya menggunakan rumus sama dengan nilai R yang tadi dikalikan dengan nilai yang K. Kita kurang terlebih dahulu, lalu dibagi 4, dan enter. Nah, ini sudah tertera nilai MSY-nya. Langsung saja kita highlight, tandain. Lalu kita dapat mencari nilai JTB dengan menggunakan rumus sama dengan MSY-nya dikali dengan dikali 80. 80 lalu dibagi 100 dan enter. Nah, sini dapat hasil JTB-nya.
kita highlight terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menghitung dengan metode Fox untuk menjawab soal nomor 4 ini, 4 dan 5. Kurang lebih sama seperti tadi. Kita regresikan, kita klik data analyze, kita pilih yang regression. Oke, untuk y range-nya kita masukkan nilai pen CPUE yang ini, kita enter. Untuk X-nya adalah before totalnya, enter. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Berbeda dengan yang pertama nilainya. Lalu kita bisa mengetahui nilai A-nya atau nilai intercept-nya, yang koefisien. Kita sama-sama dengan intercept dan enter. Nilai B-nya adalah X variabel satunya, koefisien. Kita enter. Nah, untuk MSY-nya kita masukkan rumus sama dengan minus kurung buka 1 dibagi dengan nilai B-nya, kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan eksponensial XP lalu A min 1 tutup kurung. Nah, ini hasil MSY-nya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai JTB-nya. Untuk JTP kurang lebih sama ya. Sama persis dengan yang Walter Hilburn. Menggunakan rumus sama dengan MSY-nya. Nilai MSY kita kalikan 80 kita bagi 100 dan enter. Nah, sudah dapat hasilnya MSY dan JTB-nya. Maka terjawab sudah nomor 4 dan 5. Selanjutnya nomor 6, metode mana yang paling relevan untuk data ikan sakal tersebut? Untuk metode yang paling relevan adalah metode Walter Hilburn. Kenapa? Karena jika menggunakan metode Walter Hilburn ini lebih mudah dan juga jelas keterangannya. Tidak seperti yang metode Fox.
Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 7, total penerimaan nelayan. Penerimaan nelayan menggunakan rumus total produksinya, yaitu masukkan rumus sama dengan buka produksi dikali dengan harganya, harga yang di sini. Lalu kita enter. Kita tarik dari atas sampai bawah. Kalikan dengan biayanya. Enter.
Lalu pada gini juga sama. Seperti ini. Nah, sudah terjawab soal nomor 7. Selanjutnya, pertemuan bersihnya kita hitung terlebih dahulu. Maaf, kita menghitung totalnya terlebih dahulu. Yaitu biaya masukkan rumus sama dengan ini total cost yang rawai yang 40.000 kita kalikan 6 karena di sini terdapat 6 tahun dari 2020 sampai 2025 ya. Dikalikan 6 seperti ini. Juga unit dikalikan 6. Enter. Pancing biaya dikalikan 6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keuntungannya, keuntungan bersih dari usaha penangkapan ikan itu. Caranya adalah masukkan rumus sama dengan total penerimaannya dikurangi dengan total cost-nya. Yaitu ini kita klik total biayanya dikurangin dengan total cost-nya. Nah, untuk ini kita berikan tanda seperti ini ya, dengan tanda dolar pada sebelum G dan setelah G, supaya datanya tidak lari kemana-mana. Kalau bisa kita enter dan tarik ke bawah. Seperti ini. Astaga.
Untuk Gillnet juga sama. Total penerimaannya dikurangi dengan cost-nya. Nah, seperti ini. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, mantap. Ini begitu juga dengan yang pancing. Sama dengan total penerimaannya dikurangin dengan total cost-nya. Nah, seperti ini. Astaga. Selanjutnya, kita tadi sudah menjawab 69. Keuntungan bersih siang ini. Lalu total cost-nya yang ini. Dan total penerimaannya nomor 7. Yaitu yang ini. Selanjutnya soal terakhir. Kita akan menjawab pertanyaan bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Nah, rekomendasinya adalah kita bisa melihat dulu nilai MSY-nya, MSY dari si data tersebut. Di sini didapatkan hasil ya, seperti ini. Lalu pemerintah setempat bisa melakukan pengawasan secara berkala, terus juga dicek juga kepada kapal-kapal yang ingin menangkap ikan agar tidak melampaui jumlah MSY-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk memenuhi UAS dinamika populasi. Sekian dan terima kasih.